Pemirsa Sriwijaya TV, Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki visi dan misi terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang berdaya saing, aman, nyaman, yang warganya guyup dan kreatif berdasarkan keimanan dan ketakwaan menuju keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin yang baru saja dilantik untuk periode 2019-2024. Dan untuk menjelaskan hal ini, saya sudah bersama dengan Bapak Sukardi SPMSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat dulu atas terpilih dan dilantiknya Bapak kasih. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin untuk periode 2019-2024. Oke, Bapak, ini langsung saja kita membahas sebenarnya visi yang Bapak emban untuk DPRD Banyuasin ke depan untuk 2019-2024 ini apa nih Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan Sriwijaya TV untuk mengundang perwakilan dari DPRD Kabupaten Banyuasin. Jadi atas nama DPRD Kabupaten Banyuasin menyampaikan terima kasih. Visi dari DPRD Kabupaten Banyuasin sejatinya tidak jauh berbeda dengan visi Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera. Dalam hal ini tentunya menjadikan lembaga DPRD Kabupaten Banyuasin lembaga yang aspiratif, lembaga yang bisa menampung aspirasi dari seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin, tentunya untuk mewujudkan Kabupaten Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Oke, dan kalau untuk misi yang dibawa untuk periode berikut ini? Ya, kalau untuk misi tentunya banyak. Yang pertama menjadikan lembaga DPRD Kabupaten Banyuasin dalam hal ini seluruh anggotanya menjadi anggota yang memang benar-benar bisa menampung aspirasi masyarakat dan menjadikan profesionalisme dari sekretariat DPRD dalam hal melayani segala sesuatu yang ada di Kabupaten Banyuasin. Selain itu juga menjadikan Banyuasin sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati juga, menjadikan Banyuasin yang bangkit, adil, dan sejahtera. Masih banyak lagi misi dari DPRD Kabupaten Banyuasin. Selain itu juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembuatan rencana peraturan daerah guna menjamin kepastian hukum. Juga tentunya lembaga DPRD Kabupaten Banyuasin akan meningkatkan transparansi terhadap segala sesuatu hal yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin. Oke, baik Bapak, itu visi dan misinya. Untuk mewujudkan visi dan misi Bapak tersebut, nah rencana jangka pendek untuk mewujudkan hal tersebut apa nih Pak? Ya, kebetulan kami baru berumur lebih kurang 1 minggu ya, tepatnya tanggal 11 September 2019 yang lalu kami dilantik di gedung DPRD Kabupaten Banyuasin. Tentunya sebagai salah satu pimpinan sementara di DPRD Kabupaten Banyuasin, dalam jangka pendek ini kami membentuk fraksi-fraksi terlebih dahulu. Selanjutnya akan membentuk alat kelengkapan dewan yang nantinya akan mendukung rencana kerja dari DPRD Kabupaten Banyuasin itu sendiri. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan 10 atau bulan 11 nanti itu merupakan agenda jaring asmara, jaring aspirasi masyarakat, reses tahun pertama di periode 2019-2024 dan tentunya mengawal APBD 2020 yang kemarin pada periode 2014-2019 itu sudah kita sahkan bersama-sama dengan Pak Bupati. Oke, periode rencana jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya Pak, ini
apa yang sudah Bapak siapkan dan Bapak rencanakan? Ya, tentunya dengan dukungan anggota DPRD semua, jumlahnya ada 45 dan insya Allah tergabung dalam 8 fraksi. Yang pertama akan meningkatkan partisipasi masyarakat Banyuasin dalam hal menyampaikan aspirasi, terus kita akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini anggota DPRD, dan tentunya meningkatkan profesionalisme Sekretariat DPRD dalam hal untuk mendukung kinerja DPRD 5 tahun ke depan. Juga tentunya akan melaksanakan rencana kerja dari DPRD 5 tahun ke depan sesuai dengan fungsi pokoknya. Yang pertama, bahwasanya DPRD mempunyai fungsi sebagai budgeting, penganggaran, pembahasan-pembahasan di tingkat komisi dan di tingkat badan anggaran. Juga selanjutnya sebagai badan pembentuk peraturan daerah, dan yang terakhir bahwasanya DPRD juga mempunyai fungsi controlling atau pengawasan dari semua kegiatan yang telah dianggarkan bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin dengan DPRD. Dan selain itu juga tentunya dalam jangka panjang DPRD Banyuasin harus mengawal visi dan misi Bupati periode 2018-2023, yaitu Bapak Haji Askolani SHMH dengan Bapak Haji Slamet Sumosentono, dengan 7 program unggulan yang insya Allah kami berharap program itu akan bisa kita kawal bersama-sama, yang tentunya tidak kalah penting dalam jangka panjang. Kita tahu kondisi bangsa ini tidak terkecuali di Sumatera Selatan, bahkan Banyuasin mungkin ada sedikit banyak terpapar persoalan ideologi, persoalan rasisme dan radikalisme. Itu yang jauh tidak kalah penting. DPRD Kabupaten Banyuasin akan mengawal sehingga Banyuasin yang merupakan bagian dari NKRI berharap kepada seluruh warga masyarakat Banyuasin untuk tetap menjaga kerukunan, keutuhan, dan tentunya soliditas dan toleransi antar umat beragama, karena Banyuasin merupakan miniatur dari bangsa ini. Oke, nah kalau untuk tugas dan juga skala prioritas yang akan didahulukan untuk periode 2019-2024 ini apa aja, Pak? Kalau berbicara prioritas, semuanya memang prioritas, ya. Boleh saya katakan bahwasanya Banyuasin ini terbagi menjadi 2 wilayah. Wilayah perairan dan wilayah daratan, yang tentunya kalau daratan saya pikir terlalu tidak sulit lah ya untuk menjangkaunya. Nah, sementara terbagi di 21 kecamatan, 305 desa kelurahan. Jadi yang paling menjadi skala prioritas adalah bagaimana kita menjadikan beberapa infrastruktur. Dalam hal ini yang menjadi perhatian utama kita adalah 7 jalan poros yang alhamdulillah ini sudah didanai, rencananya tahun ini akan kita laksanakan melalui pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dan juga selain itu menjadi skala prioritas juga mendesak kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk sesegera mungkin kepada pemerintah pusat mengurai kemacetan dari kilometer 12 ke Kabupaten Banyuasin. Itu yang menjadi prioritas ya. Selain itu juga ya tentunya tidak meninggalkan tujuan utama dari adanya pemerintahan Kabupaten Banyuasin dan DPRD ini, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin yang sebagian besar adalah petani. Oke, jadi ini tujuannya, goalsnya adalah agar bisa mensejahterakan dan memajukan Banyuasin itu sendiri ya Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak sudah hadir di sini dan sudah menyampaikan visi dan misi dari DPRD Banyuasin
Demikian dialog eksklusif Sriwijaya TV bersama dengan Bapak Soekardi, SPMSI. Saya Ramunzir, sampai jumpa.